Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini saya mengajak kita untuk berbicara tentang fragmentasi Protestan. Ingat bahwa setiap kali orang menyebut jumlah denominasi Protestan, si Protestan selalu mengelak dan balas menuduh. Kan Katolik juga pecah. Oke deh. Fragmentasi Protestan, kebebasan rohani atau anarki iman. Gereja itu satu. Gereja tidak dibangun oleh Kristus agar menjadi 30.000 cabang yang saling bersilang doktrin, tapi tetap mengaku bersatu dalam roh. Patris Allegro. Salah satu tuduhan paling sering dialamatkan kepada gereja Katolik adalah kami Protestan memang banyak denominasi, tapi Katolik juga punya perpecahan, atau lebih halus lagi, fragmentasi tidak masalah. Yang penting kami satu dalam Kristus. Oke, good job. Apakah benar? Mari kita telusuri bagaimana kalangan Protestan biasanya membela diri terhadap fakta memalukan bahwa sejak reformasi tahun 1517, kekristenan non-Katolik terus-menerus memecah diri, bercerai, dan melahirkan ribuan denominasi, dari Lutheran, Reformed, Baptis, sampai Advent, dan gereja-gereja satu orang di pojok YouTube sekarang ini. Jadi ada beberapa bentuk apologi Protestan terhadap fragmentasi, dan mari kita lihat tanggapan Katolik yang tak bisa dibantah dengan sekedar ayat copas atau emotikon senyum. Pegangan ya, mari kita bongkar satu persatu. Pertama, para apologet Protestan sering berseru dengan suara nyaring seperti kaleng kosong yang dipukul dengan tongkat Harun ke tongkat Musa. Kami bebas dalam Kristus. Klaim mereka adalah beragamnya gereja menunjukkan kebebasan dalam Kristus dan kedewasaan iman. Tuhan bekerja melalui keberagaman. Oke. Seorang Katolik akan menanggapi seperti ini. Kebebasan yang menghasilkan kebingungan bukanlah buah Roh Kudus. No. Yesus tidak pernah berkata, "Kamu bebas menafsir semaumu asal mengaku aku Tuhan." Tidak pernah sekalipun Yesus berkata demikian. Dia justru berdoa supaya kita semua menjadi satu. Ut unum sint. Yohanes bab 17 ayat 21. Bukan menjadi ribuan kelompok dengan saling tuding sesat. Ada apa dengan D. Kinggadas dan Erastus Sabdono misalnya, tambah lagi Joshua Teu dan Jerry Elim, rame, baku naik. Kalau perbedaan ajaran tentang keselamatan, baptisan, dan kehadiran Kristus dalam Ekaristi dianggap perbedaan wajar, maka kebenaran iman tinggal jadi menu buffet spiritual. Ambil yang enak, buang yang susah, bukan? Poin yang kedua, perpecahan itu karena kesalahan manusia. Mereka mengklaim seperti ini. Manusia memang berdosa dan egois, tapi doktrin reformasi tetap benar. Kok saya jadi batuk ya? Tanggapan Katolik, jika doktrin benar tapi hasilnya kekacauan, barangkali yang salah bukan hanya pelakunya, tapi sistemnya. Sola Scriptura, prinsip bahwa setiap orang bebas menafsir Alkitab sendiri, ibarat memberi konstitusi negara ke tiap warga dan berharap hukum tetap harmonis. Jangan heran kalau akhirnya semua bikin gereja sendiri sesuai rasa suasana hati. Poin yang ketiga, yang penting kami bersatu dalam inti Injil. Oke. Mereka mengklaim kami satu dalam hal-hal penting, esensial, seperti Yesus sebagai juru selamat. Tanggapan Katolik apa? Baik. Tapi apa inti Injil itu, wahai Protestanku yang terkasih? Apa inti Injil itu? Sebagian percaya baptisan baik, sebagian bilang itu sesat. Sebagian percaya Ekaristi itu tubuh Kristus, sebagian bilang itu paganisme. Sebagian percaya keselamatan tak bisa hilang, sebagian yakin bisa. So, kalau inti saja sudah kabur definisinya, maka semboyan bersatu dalam esensi hanya jargon kosong. Seperti mengatakan kita semua manusia sambil tetap saling bunuh di medan perang teologi. Bukan? Poin yang keempat,
Semua gereja adalah bagian dari tubuh Kristus tak kasat mata, invisible church. Klaim mereka adalah tubuh Kristus tidak terikat institusi. Gereja sejati adalah orang percaya sejati. Menarik bukan? Oke. Bagaimana seorang Katolik menanggapinya? Logika ini tidak alkitabiah, tidak biblis. Gereja perdana punya struktur, lihat Kisah Para Rasul bab 15. Punya hierarki, lihat 1 Timotius bab 3. Dan ada disiplin komunitas. Yesus tidak datang mendirikan komunitas spiritual tak kasat mata, tapi mendirikan eklesia, persekutuan real, persekutuan nyata yang terorganisir, bersumber pada satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Efesus bab 4 ayat 4 sampai 6. Tubuh Kristus bukan roh-roh kudus yang saling mengenali di dunia maya iman. No. Ya, tubuh Kristus itu nyata, bukan tubuh Kristus halusinasi ala Protestan. Poin yang kelima, perpecahan adalah koreksi terhadap ajaran sesat. Mereka mengklaim seperti ini: setiap perpecahan adalah tanda reformasi terhadap penyimpangan. Oke, kalau setiap kelompok yang pecah merasa dirinya paling benar, itu bukan koreksi, tapi inflasi ego. Protestantisme tidak berhenti pada Luther, bukan? Dia membuka kotak Pandora, dan hasilnya adalah anarki doktrinal tanpa otoritas penutup. Pusing kepala baby. Kalau semua reformator bisa saling menyebut sesat, siapa yang benar? Atau semuanya salah dan hanya Alkitab yang benar, tapi siapa yang menafsirnya? Kembali ke lingkaran setan itu lagi. Protestan suka dengan lingkaran setannya. Jadi saudara-saudariku, satu tubuh, bukan 1000 kepala. Yesus Kristus tidak membangun serikat rohani lepas kendali. Dia membangun gereja, Matius bab 16 ayat 18, sebuah komunitas yang punya kesatuan iman, sakramen, dan otoritas. Protestantisme dengan segala niat baiknya gagal menjaga kesatuan yang Kristus doakan. Dan apologi mereka terhadap fragmentasi hanyalah pembenaran dari kenyataan pahit bahwa ketika setiap orang jadi paus bagi dirinya sendiri, maka tubuh Kristus jadi penuh amputasi. Sudah saatnya kembali, bukan ke nostalgia reformasi, tapi ke rumah yang satu, una, sancta, catholica, et apostolica ecclesia. Dan itu tentu saja bukan denom-denom Protestan yang baku naik itu. So my friends, jika tubuh Kristus penuh amputasi, maka luka itu bukanlah buah Injil, melainkan bukti bahwa tanpa magisterium, pengajar yang sah, kebenaran akan dijadikan opini dan kesatuan hanya tinggal utopia. Patrice Allegro menegaskan sekali lagi, Protestantisme adalah perusak kekristenan nomor 1. Follow for more into the jungle of Protestantism.